Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah. Hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabab bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya, kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Loh. Ini tolong saudara hati-hati ya ngomongnya. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan huzuzon menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya ada lah Pak Hakim. Dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Abu Asyakron. Nah, itu ulama abad berapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh, Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 520 tahun. Ya dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijri itu Pak Hakim. Bagaimana ini kitab As-Suluk itu? Coba. Dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Asyakron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah, gitu Pak Hakim. Lalu jadi saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah, begitu? Ya, betul itu Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah itu yakni itu masalahnya Pak Hakim, belum ada Pak Hakim. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah bin Ubaidillah dan Jadid itu saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Habib Ali Asyakron itu tidak berbohong Pak Hakim.
saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa, dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asy'ari tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini, karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Duqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba, kalau memang ada. Ini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut itu, tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan, Pak Hakim. Tidak ditulis. Jika tidak disebut itu, tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada, Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan, Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Oh, anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9, Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asy-Syafi'i itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa, menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Nah, tidak bisa begitu lah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani itu maksud? Oh ya, tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksud itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, ya betul juga Pak Hakim. Nah, kalau begitu ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab mereka. Gak mungkin lah, mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar Pak Hakim. Pak Hakim sudah adab kepada para ulama besar. Saudara saksi lapor. Jadi tak perlu pahami, ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad ke-5 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad
anak Ahmad, ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak Hakim. Coba abad ke-6 ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim. Dulu ini abad ke-6 ada. Ya sudah, abad ke-7 ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim. Tidak ada juga. Ini abad ke-7 juga nggak ada. Coba abad ke-8 ada nggak kira-kira? Ya itu tadi Pak Hakim. Apa yang dijelaskan di atas Itu asuluk gitu Pak Hakim. tidak bisa kan? Tidak bisa itu saudara. Itu kita menerangkan jadi bukan menerangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagian kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Ini punya saya nggak ada yang namanya Abdullah, kitab lainnya. Ya nggak ada kalau gitu Pak Hakim. Ini kalau udah selesai. Saya lagi kali. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Tolong penonton jangan rame ya. Oh, jadi yang pertama menyebut Habib Asyakron gitu. Iya Pak Hakim. Habib Ali Asyakron itu turun Ubaidillah nggak? Iya betul Pak Hakim. Saudara Habib, apakah anda seperti saya bermadzhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Syafi'i asli, yakni ahlu sunnah wal jamaah zahiran wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asyakron tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul Pak Hakim. Berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asyakron tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asyakron, sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asyakron adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya, maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Iya iki. Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan Pak Hakim. Walaupun jumlahnya ratusan, bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Musiqah atau Al-Jauhar As-Syaraf. Walau ditulis oleh para wali, tetap tidak bisa Pak Hakim. Walaupun ditulis oleh rajanya para wali, dia tidak bisa. Ya, maaf lah Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara tenang. Saudara tenang. Masih ada. Apa itu Pak Hakim? SDNA. Kalau itu nggak mau saya. Nggak boleh katanya. Loh, kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami.
kata imam kami. Anda menyatakan urusan Anda.